Saya Yosi, Project Pop. Kami memang membuat sebuah single yang judulnya Gara-gara Corona itu sebenarnya rencana yang bukan rencana semula. Jadi di awal bulan lalu, bulan Maret, kita itu punya slot atau schedule untuk masuk ke studio, tapi bukan untuk lagu Gara-gara Corona. Artinya kita memang sudah rencana masuk studio untuk menyelesaikan single baru buat Project Pop. Namun sebelum harinya tiba, saya bilang sama anak-anak, gimana kalau ini kan kayaknya Indonesia bentar lagi sudah dianjurkan untuk isolasi di rumah gitu, udah mulai social distancing. Waktu itu istilahnya masih social distancing, bukan physical distancing. Jadi bagaimana kalau kita membuat lagu yang kira-kira bisa mengedukasi tapi juga memotivasi. Terus saya bilang sama anak-anak, yang saya usulkan itu lagu, bukan lagu baru, tapi lagu kita yang sudah pernah ada, kita ganti liriknya. Dan saya usulkan lagu Gara-gara Kahitna. Kenapa demikian? Karena beberapa talk show yang sudah berlangsung di TV dan juga beberapa tema kalau sudah menyangkut corona, yang paling sering diangkat judulnya adalah Gara-gara Corona. Kan Gara-gara Kahitna itu agak nempel ya sama Gara-gara Corona. Jadi saya pikir ini paling dekat kalau kita mau memparodikan sebuah lagu adalah Gara-gara Kahitna menjadi Gara-gara Corona. Nah, teman-teman setuju. Lalu kita mulai membuat lirik. Karena teman-teman setuju, kita buat lirik. Waktu itu yang buat lirik adalah saya sama Ujo. Ujo buat lirik, saya buat lirik. Terus kita satukan. Saya satukan liriknya, akhirnya jadilah lagu Gara-gara Corona. Pertimbangan kita waktu bikin lirik adalah bukan cuma menyoroti concern sosial yang sedang berlangsung, seperti kayak misalnya masker naik harganya, hand sanitizer jadi langka, tetapi kita juga memberikan motivasinya lewat adalah banyak hal-hal positif yang bisa ditemukan juga di masa isolasi, seperti misalnya salah satunya adalah keluarga yang tadinya jarang ngumpul jadi sering ngumpul. Jadi memang tujuan dari lagu tersebut tidak lain hanya untuk memberikan motivasi, edukasi, ya kalau bisa terinspirasi ya bagus. Itu sih. Oke, proses pada sesudah lirik dibikin, kemudian kalian recording, ini perlu waktu berapa lama, Kang? Jadi kalau setelah liriknya jadi, kita masuk ke studio, kita memang sebenarnya jatahnya itu 2 hari untuk studio itu, kalau dari rencana semula yang buat single itu. Tapi karena kita tahu bahwa kita sudah mulai mulai menerapkan social distancing, jadi kita punya SPO sendirilah dalam produksinya. Di studio nggak boleh terlalu rame, dan kita juga tidak mengajak teman kita yang di Bandung ke Jakarta. Gugum kan masih di Bandung dia. Dan dia di Bandung aja, daripada orang-orang sudah mulai disuruh tinggal di rumah, dia ngapain jauh-jauh ke Jakarta kan, kasihan juga. Terus untuk syutingnya terpisah jadi 2. Satu kegiatan syuting di studio, which is nggak butuh terlalu banyak kru, itu tinggal hanya satu kameramen saja, atau kalau perlu lightingnya sudah bisa diserap dulu. Tetapi ada juga syuting yang di kantornya Cameo Project, karena saya juga ada di situ kan di Cameo Project. Jadi 2 kegiatan. Sedangkan yang di studio itu cuman selesai ya dari sore sampai malam jam 9 udah selesai lah. Sore juga mulainya nggak jam 6 baru mulai. Jadi sebenarnya syutingnya cepat aja, karena kita memang memperhatikan betul bahwa kita sudah mulai tidak boleh banyak kumpul-kumpul kan. Jadi kita tidak pengen lama-lama juga di situ. Nah, disempurnakannya di syuting yang gimmick yang dikerjakan oleh teman-teman dari Cameo Project, dan editing. Nah, itu memakan sehari-hari lah katakanlah. Mungkin editing karena dikerjakan di rumah lebih santai. Karena kita juga nggak bisa langsung tayangkan di YouTube langsung, karena di Cameo Project itu ada hari-hari yang sudah ada video yang sudah ngantri gitu, yang sudah disiapin sebelumnya. Jadi akhirnya dia keluarnya kalau nggak salah itu di hari Selasa 14 Maret. Tapi syutingnya sudah dari kurang lebih seminggu sebelumnya. Jadi dari syuting sampai akhirnya itu tayang, ya jaraknya kurang lebih seminggu lah.
Betul. Apa sebenarnya yang pengen disampaikan oleh teman-teman Project Pop dengan gara-gara corona ini sendiri? Iya, jadi kita sih melihat bahwa memang belum ada bentuk kreativitas yang bisa memiliki unsur edukasi, unsur entertainment, dan unsur musik. Jadi memang kita ingin menyatukan itu aja, melalui musik kita bisa mengedukasi, tapi juga menghibur. Nah, itu yang sebenarnya tujuan kita waktu membuat lagu tersebut. Jadi bukan cuma sekedar menghiburnya saja, tapi ada edukasinya, ada motivasinya, ada nada yang bisa dinikmatinya. Oke, buat pendengar RRI di seluruh Indonesia, apa yang pengen disampaikan? Tentu kaitannya dengan message yang ada di Ya, dalam gara-gara corona. gara-gara corona ya. Yang saya ingin sampaikan buat sahabat-sahabat RRI di mana saja sahabat berada adalah memang ini adalah masalah kita bersama. Sepanjang sejarah Indonesia, kalau sudah ada musuh bersama, itu kepedulian kita, kebersamaan kita jadi lebih kuat. Memang itu kayaknya memang udah ciri khas bangsa kita. Kita tetap harus menghadapi ini bersama-sama, stay positif, tetap positif, karena imunitas kita itu bergantung dengan kepositifan kita. Artinya kalau kita orangnya takutan, khawatiran, mungkin akan mempengaruhi imunitas kita. Jadi memang harus ada yang dipersiapkan juga dari dalam. Lihatlah ini sebagai suatu kebersamaan, lihatlah ini sebagai sesuatu yang bisa kita lewati bersama karena badai pasti berlalu. Dan satu hal lagi bahwa tingkatkan jangan kekhawatiran, tapi tingkatkan kepedulian. Karena kita lihat memang di kesempatan seperti ini banyak orang yang saling membantu satu sama lain dan itu tentu saja akan memberikan kekuatan bagi mereka yang perlu dibantu. Tetap positif itu ya yang paling penting.